Fakta mengejutkan, 7 dari 10 orang usia 30-an nggak punya tabungan darurat sama sekali. Tapi mereka tetap merasa aman, karena masih digaji tiap bulan. Padahal, itu jebakan yang pelan-pelan bisa meledak kapan aja. Gua nggak bilang ini buat nakut-nakutin ya. Tapi emang kenyataannya gitu. Banyak orang di usia 30-an ngerasa hidupnya udah cukup stabil, gaji udah lumayan, kerjaan settle, bahkan beberapa udah nikah dan punya anak. Tapi begitu diajak ngobrol lebih dalam soal kondisi keuangan, banyak yang langsung senyum kecut. Kenapa? Karena ternyata hidup yang kelihatan oke dari luar belum tentu aman secara finansial di dalam. Usia 30-an itu fase yang unik. Kita nggak muda-muda amat, tapi juga belum tua. Tapi justru di usia ini, keputusan finansial kita tuh krusial banget. Salah langkah dikit, efeknya bisa panjang. Bukan cuma buat diri kita, tapi juga buat keluarga. Gue pernah ngobrol sama salah satu kenalan gue. Umurnya 34, gaji udah 2 digit, kerja di perusahaan besar, mobil ada, rumah udah nyicil. Dari luar kayaknya hidupnya aman banget. Tapi dia cerita, tiap akhir bulan selalu panik, saldo mepet. Nggak ada dana darurat, semua pendapatan udah ketutup sama cicilan, belanja bulanan, sekolah anak, dan lifestyle. Gua tanya, kenapa nggak coba rem pengeluaran dulu? Dia jawab, kayaknya udah irit deh. Tapi pas kita breakdown bareng-bareng, ketahuan, kopi 30.000 per hari, langganan streaming 4 platform sekaligus, makan di luar tiap weekend, dan cicilan mobil yang sebenarnya nggak harus dibeli sekarang. Nah, itu yang sering kejadian. Kita ngerasa hidup kita udah mapan, padahal sebenarnya cuma makin rumit. Gaji naik, tapi gaya hidup juga ikut liar. Ini yang disebut lifestyle inflation, atau kalau bahasa kasarnya, naik gaji, tapi tetap miskin karena nggak nambah tabungan, cuma nambah cicilan. Dan ini nggak salah 1-2 orang aja. Menurut riset Kata Data tahun 2023, pengeluaran rumah tangga kelas menengah di Indonesia meningkat 15-25% tiap tahun. Bukan karena inflasi, tapi karena gaya hidup. Karena kita ngerasa bolehlah sesekali yang akhirnya jadi rutin. Dan ini jadi salah satu penyebab utama kenapa banyak orang di usia 30-an nggak punya ruang buat nabung, apalagi investasi. Selain itu, tantangan lainnya adalah kita sering terlalu sibuk ngurusin hari ini, sampai lupa mikirin 10 tahun ke depan. Lo mikirin bayar cicilan, bayar listrik, bayar sekolah anak, tapi kapan terakhir kali lo mikir, kalau gue pensiun nanti, gue mau hidup dari mana? Menurut OJK, lebih dari 90% pekerja di Indonesia nggak punya perencanaan pensiun yang jelas. Artinya apa? Mayoritas dari kita akan terus kerja sampai tua. Bukan karena mau, tapi karena terpaksa. Karena nggak ada tabungan, nggak ada investasi, dan nggak punya penghasilan pasif. Dan gue ngerti banget, ngebahas soal masa depan itu kadang nggak enak. Karena masa kini aja udah cukup bikin pusing, tapi kalau kita nggak nyiapin dari sekarang, kita akan makin sulit ngatur strategi keuangan ke depan. Ingat, semakin tua, beban makin berat, tenaga makin turun, dan opsi makin terbatas. Belum lagi soal cicilan. Jujur, siapa di antara elo yang sekarang lagi punya cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan gadget, mungkin juga kartu kredit? Nah, ini juga salah satu tantangan terbesar di usia 30-an. Banyak orang merasa punya cicilan itu biasa, dan memang nggak salah. Tapi kalau semua hal dibiayai dengan cicilan, akhirnya lo kerja bukan buat nabung, tapi buat bayar masa lalu. Idealnya, total cicilan, lo nggak lebih dari 30% penghasilan. Tapi banyak yang udah lewat 50%, bahkan 70%. Jadi, begitu ada kejadian mendadak kayak di PHK, usaha turun atau sakit, keuangan langsung ambruk. Karena nggak ada ruang buat nafas. Masalah lain yang sering ke-skip juga adalah soal sandwich generation. Di usia 30-an, lo mulai tanggung jawab atas 2 generasi, anak dan orang tua.
Anak butuh biaya sekolah, baju, susu, tabungan pendidikan. Orang tua mulai sakit-sakitan, butuh obat, kontrol dokter, mungkin bahkan dirawat. Dan kita ada di tengah-tengah, berusaha jadi penopang semuanya. Gue tahu ini berat, bahkan kadang gak ada pilihan lain. Tapi banyak orang terlalu fokus bantu orang tua dan anak sampai lupa satu hal penting, diri sendiri. Lo bisa bantu orang tua, bisa nyiapin buat anak, tapi lo juga harus nyiapin masa depan lo sendiri. Karena kalau lo gak kuat berdiri hari ini, lo gak akan bisa bantu siapa-siapa nanti. Bahkan bisa jadi malah lo yang jadi beban karena gak punya dana pensiun, gak punya simpanan, dan akhirnya harus bergantung ke anak sendiri di masa tua. Dan terakhir, yang paling mendasar tapi paling sering diabaikan, proteksi. Banyak banget orang yang nganggap asuransi itu buang-buang duit. Padahal asuransi itu kayak sabuk pengaman. Lo gak pernah berharap kecelakaan, tapi kalau kejadian, lo akan bersyukur udah make sabuk. Dana darurat juga gitu. Banyak yang bilang, belum bisa nabung, gaji segini mah pas-pasan. Tapi tahu nggak, dana darurat itu bukan soal jumlahnya, tapi soal komitmen buat nyisihin secara konsisten. Kalau lo punya dana darurat, lo nggak akan panik kalau suatu hari butuh pindah kerja, harus rawat orang tua, atau ada kondisi darurat lain. Lo bisa ambil keputusan dengan tenang. Nggak cuma karena dikejar-kejar kebutuhan hari ini. Intinya, di usia 30-an, kita nggak bisa lagi jalan tanpa rencana. Karena setiap keputusan hari ini akan menentukan 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan. Kalau lo salah langkah sekarang, lo akan bayar mahal nanti. Jadi, apa yang perlu kita waspadai? 1. Gaya hidup. Naiknya penghasilan harus dibarengin sama kontrol diri. Jangan semua hal lo upgrade cuma karena sanggup. 2. Jangan cuma hidup buat hari ini. Luangkan waktu buat mikirin masa depan, pensiun, dana pendidikan anak, investasi. 3. Cicilan. Ambil secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Kalau bisa beli tunai, jangan dicicil. Kalau harus dicicil, pastiin masuk akal. 4. Jangan lupa diri sendiri. Bantu keluarga boleh, tapi jangan sampai lo hancur karena lupa jaga finansial lo sendiri. 5. Proteksi. Asuransi dan dana darurat bukan buat orang kaya. Justru buat jaga-jaga biar lo nggak miskin mendadak. Kalau lo udah ngerasa relate sama sebagian hal tadi, itu tandanya lo harus mulai benahin pelan-pelan dari sekarang. Nggak perlu langsung drastis, tapi mulai aja dulu. Karena setiap langkah kecil akan jadi pondasi besar ke depannya. Dan kalau lo pengen lebih dalam bahas soal strategi keuangan buat orang usia 30-an, gue udah siapin video selanjutnya yang bakal kupas tuntas soal gimana cara alokasikan penghasilan biar bisa tetap hidup nyaman, tapi masa depan juga aman. Jadi, klik tombol subscribe sekarang dan jangan lupa like dan share video ini ke teman lo yang lagi di usia 30-an juga. Karena siapa tahu mereka juga lagi butuh pencerahan finansial kayak lo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, lo kerja buat hidup, bukan hidup buat bayar tagihan.